Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang uji yang paling sering digunakan, yaitu yang disebut dengan uji chi-square. Meskipun tulisannya CHI, tapi kita tidak membacanya dengan Ci, seperti Ciamis, Cikopi, Cihideng, tapi kita nyebutnya sebagai chi-square. Jadi, kapan kita gunakan uji ini? Pertama, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Ada beberapa persyaratan yang bisa kapan kita menggunakan uji ini, yaitu pertama, harus ada dua variabel atau harus ada dua variabel. Boleh ada lebih dari dua variabel, tapi tetap ketika kita mengujinya harus antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tidak bisa langsung semua diujikan karena uji chi-square termasuk ke dalam uji bivariat. Lalu, kedua variabel tersebut harus berjenis kategorik. Silakan melihat ke vlog sebelumnya tentang pemilihan uji statistik. Lalu, biasa disertai dengan deskripsi rate. Rate ini disebut dengan jumlah dan juga proporsi atau nama lainnya adalah persentase. Kita lihat contoh di sini. Ini adalah contoh dari tabel frekuensi mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan prematuritas. Seperti apa tabel frekuensinya? Ya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat ada tabel khusus untuk prematuritas di sini. Kemudian ada tabel khusus untuk jenis kelamin. Dari sini kita bisa lihat jumlahnya berapa. Di sini dalam kelompok yang prematur, di sini dalam kelompok prematuritas ada yang prematur 45, yang term 96, dan juga ada proporsi jenis kelamin, ada jumlah jenis kelaminnya 82 dan 59. Di sini ada persentase, ya persentasenya di sebelahnya yang ini, ya persentasenya. Kemudian di sini ada valid persen. Valid di sini ini bukan validitas, bukan aspek validitas atau reliabilitas, tapi di sini adalah jumlah orang yang mengisi data tersebut ada berapa. Kalau sama antara persen dengan valid persentasenya, berarti seluruh responden menjawab mengisi data ini. Kalau misalnya berbeda, berarti ada responden yang tidak mengisi data ini. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ditunjukkan diagram batang. Diagram batang di sini yang kita lihat biasanya adalah perbandingannya dalam kelompok prematuritas. Di sini misalnya di sini pertama ini prematuritas, kita bisa melihat langsung bahwa yang lahir term itu lebih banyak dibandingkan yang prematur, dan jenis kelamin responden yang paling banyak itu laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, lalu deskripsi data kategorinya harus seperti apa? Bisa menggunakan insidensi dan prevalensi, tapi ini ada syaratnya. Kita menggunakan insidensi dan prevalensi bila ada population at risk dengan pengambilan random yang mewakili populasi dan ada periode pengamatannya. Kalau misalnya tidak ada syarat tersebut, tidak terpenuhi, maka kita menggunakan proporsi dan rate dan jumlahnya yang tadi ya. Kemudian di sini uji chi-square-nya digunakan untuk apa? Uji chi-square di sini kita bisa menggunakan kalau misalnya ada dua atau lebih kelompok tergantung dari jumlah kategorinya. Perbedaan dapat dianggap sebagai hubungan, tapi tidak dapat dianggap sebagai sebab akibat. Ya, jadi uji ini adalah untuk menguji apakah frekuensi dari sebuah kondisi secara signifikan berbeda pada dua atau lebih kelompok. Di sini juga dengan kata lain, apakah terdapat hubungan. Jadi kata hubungan dengan kata perbedaan itu memiliki arti yang linear, tapi yang berhubungan belum tentu menjadi sebab akibat. Di sini kemudian tabel hubungan tersebut muncul sebagai tabulasi silang atau cross tabulasi atau dummy table atau tabel 2 kali 2. Kenapa 2? Ini ada 1, ini ada 2, ya. Kemudian ini ada 1 lagi, dan ini ada 1 lagi. Jadi 2 kali 2.
tabel 2x2. Bisa nggak tabel 3x2? Bisa. Kalau misalnya kategorinya juga lebih dari 2. Misalnya di sini ada lagi tambahan. Jadi ya kita sebut sebagai tabel 3x2, tapi tetap namanya sebagai cross tabulasi. Lalu di setiap di dalam ruangan-ruangan ini yang disebut dengan sel. Ada sel D, C, B, dan juga A di sini. Ini adalah sel, sehingga kalau tabel 2x2, maka jumlah selnya itu adalah 4. Kalau tabel 3x2, jumlah selnya 6. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah asumsi yang harus dipenuhi apabila kita mau menggunakan uji chi-square. Satu itu adalah observasinya itu harus independen. Artinya, observasi antara variabel 1 dan variabel 2-nya itu berbeda. Jadi variabel satunya, misalnya tadi jenis kelamin, variabel 2-nya prematuritas. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya, jadi observasinya independen. Kemudian, setiap partisipan itu hanya bisa masuk ke dalam tabel 1 kali. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke sel A, dia nggak mungkin masuk ke sel B, sel C, atau sel D. Lalu, 80% dari expected cell itu harus lebih dari 5. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan juga tidak ada sel yang bernilai 0. Kalau misalnya salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka uji chi-square tidak bisa digunakan. Nah, chi-square itu ada berbagai macam jenisnya. Mulai dari Pearson chi-square, continuity correction, Fisher exact, dan linear by linear. Pearson chi-square yang umum yang kita gunakan itu digunakan untuk sampel dengan jumlah yang sangat besar. Batasannya 1000. Kalau misalnya kurang dari 1000, kita menggunakannya continuity correction. Ya, kalau misalnya ada syarat yang tidak bisa terpenuhi, misalnya tadi 80% jumlah sel itu harus di atas 5, tapi ternyata yang terpenuhinya hanya 60% misalnya, maka kita menggunakannya Fisher exact test. Lalu kemudian ada yang disebut dengan linear by linear atau chi-square trend. Di sini dipergunakan untuk variabel menguji yang memiliki variabel bebasnya ordinal, ya. Sedangkan variabel tergantungnya itu biner. Jangan pernah lupakan tentang variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, lalu bagaimana tentang proporsi? Tadi kan selain rate, kita juga harus menuliskan persentase atau proporsinya. Apakah proporsinya diambil secara kolom atau diambil secara baris? Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Namun apabila desain penelitiannya khusus seperti cohort atau case control, maka kita harus mengikuti aturannya. Ya. Kita lihat di sini ada sebuah contoh pertanyaan penelitian. Apakah pertanyaannya adalah apakah yang lahir prematur itu lebih cenderung laki-laki atau perempuan? Maka kalau kita lihat di sini ada hipotesis 0, masih ingat hipotesis 0? Hipotesis 0 itu berarti kan yang tidak ada hubungannya atau tidak ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya hipotesis 0 di sini adalah bahwa tidak ada perbedaan proporsi antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin wanita, atau di sini proporsi jenis kelamin pria dan wanita, laki-laki dan perempuan untuk prematur itu sama. Variabel outcome atau variabel tergantungnya itu adalah prematuritas. Dia sifatnya kategori, ada 2 tingkatan, yaitu prematur dan tidak prematur. Lalu variabel bebasnya
itu ada gender. Ada dua, yaitu tadi laki-laki dan perempuan. Maka tabelnya itu adalah seperti ini. Untuk sebuah aturan, ada aturan yang tidak tertulis menyebutkan bahwa variabel bebas itu ada di sumbu Y. Sedangkan variabel tergantung itu ada di sumbu X. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah jenis kelamin, ya, jenis kelaminnya, lalu di sini prematuritas. Nah, jenis kelamin dalam kelompok yang berjenis kelamin laki-laki ada 82 orang. Sedangkan dalam jenis kelamin perempuan ada 59 orang. Nah, dari 82 orang tersebut, yang lahir prematur itu ada 33 orang atau 40,2%. Sedangkan dalam kelompok perempuan, yang lahir prematur itu ada 12 atau 20,3%. Kalau dilihat perbedaan persentasenya di sini 40,2 dan 20,3 sudah terlihat bahwa perbedaannya cukup jauh. Bahwa di sini laki-laki yang lahir bahwa jenis kelamin laki-laki itu lebih cenderung untuk lahir prematur di sini. Lalu kemudian kita gunakan uji chi-square-nya. Kita lihat tadi jumlah sampelnya itu jumlah sampelnya yang kecil ya di bawah 1000. Sehingga kita tidak menggunakan Pearson chi-square tapi kita menggunakan continuity correction. Kita gunakan continuity correction yang ini. Dan yang kita lihat di sini adalah signifikansinya. Signifikansinya ada di sini, asim significance. Jadi di sini kita lihat nilai P yang didapat adalah 0,02. Karena nilai P tersebut lebih kecil dari alfa yang kita tentukan sebelumnya, yaitu 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis 0 itu ditolak. Bahwa proporsi jenis kelamin yang lahir prematur itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan prematuritas. Di sini kita lihat ada keterangan tabelnya. Di sini adalah sel untuk 2x2, lalu kemudian tidak ada sel yang bernilai kurang dari 5. Tadi syarat dari chi-square bahwa kalau ada yang kurang dari 5 itu nggak boleh lebih dari 20%. Nah, selain rate dan proporsi tadi, selain jumlah dan proporsi, kita juga bisa menggunakan interval kepercayaan untuk melihat signifikansi yang ada. Cara baca confidence interval ini adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang disebut dengan whisker atau kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kumis. Nah, ini garis ini yang disebut dengan whisker ini. Nah, di sini ada whisker, ini adalah whisker untuk 95% confidence interval. Jadi kalau misalnya persentase, kalau untuk yang persentasenya ini adalah yang warna abu ini, sedangkan untuk 95% confidence intervalnya adalah yang whisker ini. Nah, kalau kita lihat di sini, persentase laki-laki yang lahir prematur itu lebih besar daripada yang perempuan. Ya, tadi jauh berbeda ya, 40 lawan 20. Nah, sekarang kita lihat bagaimana 95% confidence intervalnya. Kalau kita lihat di sini, 95% confidence interval antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ini masih ada persinggungan. Masih ada persinggungan sedikit. Nah, interpretasinya adalah kalau misalnya masih ada persinggungan seperti itu, ada kemungkinan perbedaannya signifikan. Kalau misalnya persinggungannya besar, maka kemungkinan besar dia tidak signifikan hubungannya. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak bersinggungan, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari hal tersebut. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Misalnya pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah bayi-bayi yang lahir di area kita ya
jauh dari atau jauh dari rumah sakit atau jauh di luar negeri memiliki kemungkinan untuk lebih prematur dibandingkan bayi yang lahir di area yang lokal. Nah, sehingga hipotesis nolnya itu adalah bahwa it's not different atau equal, bahwa proporsi yang prematur antara lahir di luar negeri, kemudian di rumah sakit atau di lokal area itu tidak berbeda. Di sini tempat kelahiran jadi ada 3, ya, ada yang di area lokal, kemudian rumah sakit dan di luar negeri overseas. Lalu prematuritas kategori ada 2 level, yaitu prematur dan juga tidak prematur. Mengingat kembali rumus besar sampel di vlog yang sebelumnya, bahwa besar sampel ini dipengaruhi oleh alfa maupun beta. Semakin kecil error tersebut, maka semakin besar sampel yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, kalau kita memperbesar sampel, maka errornya pun akan semakin kecil dan kita akan semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan hubungan atau perbedaan yang signifikan. Kita lihat sekarang ke contoh dari cross tabulasi dari lokasi dilahirkan dengan prematuritas. Di sini ada 3 kategori di area lokal, kemudian regional, dan juga di luar negeri. Di sini ada perbedaan yang sangat mencolok, yang jumlah bayi yang dilahirkan di area lokal itu ada 90, regional itu ada 33, sedangkan yang di luar negeri itu ada 9. Kalau kita lihat di sini, membandingkan antara 90 dengan 33 saja sudah tidak adil. Apalagi kalau kita membandingkan antara 90 dengan 9. Sehingga apa? Di sini terjadi sedikit terjadi agak kesulitan untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna. Kenapa? Karena jumlah sampelnya dalam kelompok yang overseas ini sangat-sangat kecil dibandingkan kelompok lainnya. Sehingga kalau kita lihat di sini dengan jumlah sampel 132, maka kita bisa menggunakan di sini linear by linear association yang chi-square-nya didapatkan hasilnya adalah 0,866 atau lebih besar dari alfa yang ditentukan. Namun hati-hati di sini. Di sini ada sel yang kurang dari 5, tapi nilainya hanya 16,7%. Artinya apa? Masih bisa ditoleransi, sehingga kita tidak menggunakan Fisher eksak untuk melihatnya. Sel dengan angka yang kecil itu tidak bisa dihindari, terutama pada kondisi yang jarang terjadi. Seperti tadi kita lihat bahwa yang lahir di luar negeri itu lebih sedikit dibandingkan yang lahir di area dalam negerinya. Dan menjadi masalah karena asumsi chi-square yang harus dipenuhi tadi. Gimana cara kita menangani sel dengan angka kecil? Maka kita bisa gunakan eksak chi-square atau kita bisa menggabungkan sel angka kecil dengan kelompok lain kalau memang valid secara teori. Ini adalah rule of thumb chi-square yang dapat diaplikasikan untuk menentukan jumlah sampel minimalnya. Ya, jadi jumlah sampel itu adalah jumlah sel dikalikan 10 dan bisa dibalikan jumlah sel sama dengan jumlah sampel dibagi 10. Contoh misalnya, apabila kita dapatkannya 160 orang, maka kita bisa mendukung 16 sel. 16 sel di sini bisa 8 kali 2, bisa 4 kali 4, bisa 2 kali 8, ya. Namun di sini yang paling valid itu adalah jumlah selnya paling sedikit itu adalah 20. Ya, jadi ingat bahwa ini adalah sampel minimal. Jadi kalau lebih banyak ya nggak lebih bagus dong, ya lebih baik lagi. Jadi ini yang kita lakukan kalau misalnya kita mendapatkan jumlah sel yang berukuran kecil. Tadi ukuran kecil itu adalah kurang dari 5. Kalau misalnya dia ordinal, ya ada variabel jenisnya ordinal, maka kita kombinasikan selnya, ya. Kemudian kita bisa menggunakan chi-square trend. Kalau misalnya dia bukan merupakan kategori ordinal, ya,
maka kita bisa lihat sel yang dengan jumlah yang kecil kita combine selnya. Kita gabungkan. Kalau nggak bisa di-combine, maka kita gunakan Fisher exact. Tapi kalau misalnya kita bisa combine, kita bisa gabungkan sehingga semua sel itu memenuhi persyaratan untuk chi-square, maka kita bisa lanjutkan dengan Pearson atau continuity corrected chi-square. Nah, di sini kalau misalnya kita yang lahir secara di provinsi digabungkan dengan yang lahir secara overseas, ya, di luar kota, di luar negara, di luar negeri maksudnya, maka ini kita digabungkan sehingga persentasenya berubah. Jadi 32% dengan 26%. Di sini hasilnya tetap dia di atas 0,05, 0,62, tapi kita mendapatkan nilai P di sini adalah P yang valid, P yang memenuhi persyaratan untuk uji chi-square tersebut. Di sini jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin itu masih merupakan variabel yang berhubungan dengan prematuritas, di mana jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak untuk menderita prematur dibandingkan yang perempuan. Lalu bagaimana sekarang kalau chi-square untuk variabel yang ordinal? Kalau tadi kan kota, kemudian daerah region atau lokal itu merupakan variabel yang bukan ordinal ya, nominal. Nah, kalau misalnya ordinal seperti apa? Kita gunakan adalah chi-square trend atau linear to linear dalam SPSS-nya di sini. Variabel bebasnya itu adalah ordinal. Ada urutannya, ada tingkatannya. Sedangkan variabel tergantungnya tetap dia biner ya. Jadi ingat bahwa chi-square bisa digunakan untuk variabel yang biner. Di sini kita ingin melihat bagaimana apakah tren outcome itu akan meningkat atau turun bila exposure-nya meningkat. Jadi variabel bebas, variabel tergantungnya apakah akan meningkat atau turun kalau misalnya exposure-nya kita tingkatkan. Di sini contohnya adalah sebuah pertanyaan, apakah ada tren bayi yang tinggal di rumah sakit itu memiliki infection rate yang lebih tinggi. Jadi hipotesis nolnya adalah bahwa infection rate ya, laju infeksi ini tidak berhubungan dengan lama tinggal di rumah sakit. Outcome variabelnya atau variabel tergantungnya itu adalah infeksi. Kategori ada dua, infeksi dan tidak infeksi. Variabel explanatory atau variabel bebasnya itu adalah length of stay atau lama tinggal di rumah sakit, dikategorikan. Jadi bukan sebagai hari tapi dikategorikan ya menjadi 4 kategori. Simpulannya di sini adalah persentase anak yang mengalami infeksi meningkat dengan peningkatan LOS 24 sampai 57,7%. Pearson chi-square menunjukkan perbedaan persentase yang signifikan dalam beberapa kelompok. Linear by linear chi-square menunjukkan signifikan tren dari infeksi oleh karena peningkatan LOS yaitu dengan nilai P 0,02. Sehingga hipotesis 0 tadi ditolak ya, bahwa terjadi peningkatan rate dari infeksi yang disebabkan oleh peningkatan LOS. Ini adalah presentasi datanya. Kita bisa melihat ada dua kelompok tidak terinfeksi dan infeksi. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya dalam kelompok yang tidak terinfeksi, length of stay-nya itu adalah semakin rendah length of stay, maka dia akan semakin besar kemungkinannya untuk tidak terinfeksi. Tapi kalau misalnya dalam kelompok yang mengalami infeksi di sini, semakin tinggi LOS, maka dia semakin besar proporsinya untuk mendapatkan infeksi di sini. Di sini juga kita bisa melihat ya, ada berapa persen bayi yang terkena infeksi dengan length of stay quintile tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya variabel kategoriknya justru berpasangan?
kan tadi bahwa setiap observasi itu harus independen. Kalau berpasangan berkali-kali berarti tidak independen dong. Nah, kita bisa menggunakan chi-square tapi bukan chi-square yang biasa. Maka kita menggunakan yang disebut dengan McNemar chi-square. Di sini dia menguji apakah terdapat perubahan proporsi yang signifikan dari data yang berpasangan. Berpasangan itu misalnya satu sampel itu diperiksa 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Kalau yang tadi sebelumnya itu yang bayi jenis kelaminnya apa, kemudian prematur atau tidak itu hanya diperiksanya sekali. Tapi kalau ini diperiksanya lebih dari 1 kali. Contohnya di sini adalah bagaimana apakah orang-orang yang mengikuti eh, camping ini memiliki pengetahuan yang berubah, ya, memiliki pengetahuan berubah tentang bagaimana memanage penyakitnya. Jadi di sini hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perubahan, ya, perubahan tingkat pengetahuan mengenai penyakit, ya, sebelum dan sesudah. Variabelnya di sini adalah variabelnya itu ada variabelnya yaitu variabel tentang appropriate knowledge, tentang tingkat pengetahuan. Maaf, di sini tidak ada bebas, tidak ada tergantung, karena di sini yang diperiksa adalah sebelum dan sesudah satu jenis variabel. Asumsi yang harus dipenuhi dalam McNemar chi-square di sini adalah bahwa outcome variabelnya itu kategorik, kemudian setiap partisipan itu hanya masuk ke dalam tabelnya sekali, dan yang dinilai di sini adalah perbedaan antara proporsi sebelum dan sesudahnya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat di sini ya, bagaimana proporsi pengetahuan di awal sebelum camping dan juga proporsi pengetahuan setelah camping. Artinya ada 2 kali pemeriksaan untuk setiap sampelnya. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa target kita itu adalah yang tahu yes ya, yang tahu ya, bukan yang no-nya. Sehingga kalau kita lihat berapa persen yang tahu di awal sebelum camping? Yang tahu itu adalah 34,9%. Sedangkan sesudah camping diberikan penjelasan tentang bagaimana manajemen penyakitnya, kita bisa melihat terjadi peningkatan yang jauh yaitu 61,6%. Dan di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,05. Itu kesimpulannya ya, di awal hanya 34,9%, sekarang setelah camping mereka jadi 61,6% anak itu memiliki pengetahuan tentang manajemen of illness. Namun masih ada 31,4% anak yang tidak memiliki pengetahuan di awal dan di akhir. Ya, lalu di sini 27,9% anak memiliki pengetahuan di awal dan di akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu saja mengenai chi-square. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di bawah di kolom komen. Nanti insya Allah saya jawab. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.